jikalau memancar bagi engkau oleh cahaya keyakinan, niscaya engkau melihat akhirat itu lebih dekat kepada engkau dari bahwa engkau berangkat kepadanya. Dan niscaya engkau melihat keindahan-keindahan dunia ini sungguh nampak gerhana kebinasaan atasnya. Itulah terjemah hikmah yang ke-133 ini. Lau asyraka laka nurul yakin, jikalau memancar bagi engkau cahaya yakin. Yakin itu artinya al-ilmu alladzi la yukhalituhu raibun wala syak. Yakin itu adalah ilmu yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Itu disebut yakin. Pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan, itu disebut yakin. Kita mengetahui manusia itu pasti mati. Nah, itu yakin kita. Yakin karena sedikit pun dalam hati kita tidak ada keraguan. Sedikit pun dalam hati tidak ada keraguan bahwa manusia itu pasti mati. Nah, jadi terhadap kematian itu kita yakin. Andai kata memancar bagi engkau oleh cahaya yakin itu, la ra'aital akhirata hadiratan ladaik, niscaya engkau melihat akhirat itu hadir di sisi engkau. Wala ra'aita mahasinad dunya wa zuhrataha qad zaharat zulmatuha wa fana'uha wa kasratu ana'iha wa qillatu rahatiha. Dan niscaya engkau melihat keindahan perhiasan dunia ini, sungguh nampak kegelapannya, kebinasaannya, banyak susah payahnya, dan sedikit kelapangannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu andai kata kita mempunyai yakin yang memancar, yakin yang bisa menerangi hati kita. Niscaya kita melihat bahwa akhirat itu sangat dekat, dan kita melihat bahwa keindahan dunia ini adalah kegelapan, banyak susahnya dan sedikit kelapangannya. Nah, masalahnya kita yakin bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Kita yakin. Karena apa yakin? Karena itu firman Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Nah, kita yakin. Hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak menyampaikan demikian, bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Akhirat itu kekal, dunia itu binasa. Kita yakin. Cuma sayangnya keyakinan kita ini belum memancarkan cahayanya. Itu masalahnya. Ibaratnya sintar itu kita ada punya sintar, tapi sayangnya sintar ini kada menyala. Masalahnya sintarnya ada, cuma masalahnya kada menyala. Kada menyala itu. Yakinnya kita ada, yakin, sangat yakin. Siapapun menggoda, siapapun yang merayu, membujuk agar kita percaya bahwa dunia lebih baik dari akhirat, tentu kita kada mau. Siapakah membujuk?
yakini bahwa dunia ini lebih baik dari akhirat, tentu kita kada mau mengikuti pendapat itu. Berarti keyakinan kita sangat yakin bahwa akhirat itu lebih baik. Tapi tadi sayang yakin itu belum asyraka, belum memancar. Jakanya yakin itu sudah memancar ke dalam hati kita, kita akan melihat ternyata akhirat itu memang lebih baik dan dunia ini memang ditinggalkan, memang binasa. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, masalahnya bagaimana caranya agar keyakinan yang sudah ada dalam hati kita ini bisa memancarkan cahaya. Bagaimana caranya supaya sintar kita nih menyala? Sintarnya nih ada benar sudah. Sintarnya ada. Ada yang baterai 2, baterai 3, cuma kadang menyalanya. Nah, para ulama menjelaskan caranya untuk menyalakan sintar yang ada itu, untuk memancarkan keyakinan yang ada itu, caranya. Nah, kalau kita mau mengikuti petunjuknya ini, maka sintar kita ini menyala. Nah, kita melihat, ini yang emas, ini yang bata, ini yang batu, ini yang perak. Ini karena kita sintar ini kada menyala, kita kada melihat, raup terus. Yang pertama caranya itu adalah kasratu zikri la ilaha illallah. Menyalakan yakin supaya memancar cahaya, banyak berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Nah, pengertian banyak itu menurut pendapat sebahagian ulama ya paling kada 700. Ya banyak tuh macam-macam pulang, arti banyak tuh ada banyak yang paling sedikit, ada banyak yang sedang, ada memang banyak. Nah, sebanyak-banyaknya zikir itu kada sehingga ada orang yang setiap napasnya mengeluarkan zikir, ada yang paling sedikit, ukuran banyak tapi yang paling sedikit 700 kali. Itu sudah masuk banyak, cuma banyak yang paling rendah. Nah, banyak yang paling rendah. Nah, 700 itu zikir la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan dengan keadaan yang bagus, dengan hati yang benar-benar menghayati, pengaruhnya akan luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Kenapa zikir-zikir yang kita baca ini kada berpengaruh? Nah, karena kita baca memang hati kita kada berzikir. Hanya lisan kita la ilaha illallah, orang 10.000, 10.000. Tapi hati kita kada berzikir, oleh karena itu zikirnya kada memberi bekas, kada memberi pengaruh apa-apa terhadap hati kita. Nah, cukup 700 sehari zikir. Bisa 350 siang, 350 malam, tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, zikirnya mantap. Zikirnya beraturan. Apa yang kita baca, apa yang ada di hati kita mesti sesuai. Nah, cukup 700 sehari. Nah, ini satu usaha untuk menyalakan sintar. Satu usaha untuk yakin itu bisa memancarkan cahaya ke dalam hati kita. Banyak zikir. Yang kedua, kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sama tadi 700 paling kada. Kalau kita 700 bersalawat 700 itu sudah dianggap banyak. 700 cuma tadi membaca salawatnya dengan sebaik-baiknya, membaca salawat dengan setenang-tenangnya,
bagi orang yang pernah bermimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirkan waktu membaca salawat itu beliau ada di hadapan kita. Bagi yang belum pernah bermimpi melihat wajah beliau dan pernah ke makam beliau, bayangkan bahwa kita duduk di depan makam beliau, duduk di sana. Nangka ada sebuah pemimpi belum biasa ke sana, gambarnya ini dibayang-bayangkan nah kayak apa makam Nabi itu. Nah, seolah-olah berada di makam beliau. Nah, baca salawat 700. Itu pengaruhnya terhadap menerangi keyakinan itu supaya bisa menimbulkan cahaya. Yang ketiga, kasratut tafakkur. Nah, banyak berpikir. Bifana'id dunya wa ahliha, pada fananya dunia dan ahlinya. Banyak berpikir antara dua dunia ini. Bila kada kita meninggalkan inya meninggalkan kita. Walhasil orang yang dengan dunia pasti berpisah. Bila kada kita yang meninggalkan inya meninggalkan kita. Ada orang yang dulunya kaya bangkrut, ditambah hutang kesana kemari, hanyar mati. Ini lebih dahulu dunia meninggalkan inya daripada dirinya. Ada orang yang sedang kaya-kayanya, sedang makmur-makmurnya, mati mendadak. Nah, inya meninggalkan dunia. Nah, kita ingat orang-orang yang seperti itu. Oh, dulu si anu tuh sugih, mati juga. Si anu tuh sugih, bangkrut. Si anu tuh sugih, banyak benar penyakitnya. Si anu tuh sugih, kita pikirkan banyak-banyak memikirkan hal itu. Nah, kasratu tafakkur fi fana'id dunya wa ahliha. Yang keempat, mukhalatah bis salihin ma'al adab. Bergaul sekedudukan bakawan dengan orang salihin tapi beradab dengan mereka. Kayak apa adabnya bergaul dengan orang salih itu kayak apa? Karena kalau kita dekat dengan orang salih, bahkan orang wali sekalipun, tapi kalau kita kada punya adab, kada punya aturan, nah, pergaulan itu bukan membawa berkah, justru bisa sebaliknya membawa kemudaratan kepada kita. Nah, jadi bakawanan orang salih, ma'al adab beradab. Nah, kita bakawan orang salih mestinya kayak apa? Kalau kita sudah berkawan dengan orang salih, walaupun sehari, walaupun 2 hari, apalagi lawas, tapi ma'al adab beserta adab, maka cahaya yang ada pada diri mereka itu akan memancar ke dalam hati kita, akan masuk ke dalam hati kita. Nah, kenapa kita bergaul orang salih? Tetapi yakin kita masih belum memancar karena kita bergaul la ma'al adab, tidak beserta adab. Tidak beserta adab. Itu yang menyebabkan bahwa sedemikian kita dekat dengan orang salih tapi kada ada manfaatnya dari segi menambah keimanan, menambah keyakinan itu. Karena kada beradab, kada beraturan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 hal itu. Yakin yang ada pada kita ini sudah ada yakinnya. Nah, kayak apa yakin itu supaya memancarkan cahayanya? Banyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati, banyak salawat dengan hadir hati, banyak tafakur tentang kebinasaan dunia dan ahlinya. Yang keempat, berteman, berkawan, sekedudukan, semajlis dengan orang-orang salihin dan disertai adab dengan mereka itu. Nah, yakin, jamin aja kalau 4 itu jalan, maka yakin kita ini akan menimbulkan cahaya
akan membuahkan cahaya yang bisa melihat bahwa akhirat itu memang lebih baik daripada dunia. Para muhibbin rahimakumullah. Wa inna ma'azzamat dunya wa ragiba fiha man da'ufa imanuhum wa qalla nuru yakinihim. Lau qawiya imanuhum wa asyraka nuru yakinihim la zahada fid dunya wa ragiba fil akhirah. Hanya saja yang mengagungkan akan dunia, yang gemar pada dunia, orang yang lemah imannya. Lemah iman, sedikit cahaya keyakinannya. Andai kata kuat imannya, memancar cahaya yakinnya, niscaya dia akan zuhud pada dunia ini dan gemar pada akhirat. Itu sudah masuk akal. Akliyah itu masuk akal. Kalau kita ini sudah tahu bahwa ini bata, nah ini ada emas, kita melihat kedua-duanya, tentu kita gemarnya ke emas sana. Nah akhirat tuh emas, tambahnya kekal lagi. Dunia ini bata, hancur. Nah kenapa kita memilih bata mati-matian? Di emas tuh kita kadang melihat. Nah kita lihat hanya batanya wara. Nah, batanya yang kita lihat nih. Kalau kita kepingin mengumpul bata sebanyak-banyaknya, padahal segudang berapa dah harga bata. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Warada fil hadis, datang dalam hadis, lau ya'lamul amir ma bi dzikrillah la taraka imaratah walau alimat tajir ma bi dzikrillah la taraka tijarah walau anna thawaba tasbihatin wahidah qusima ala ahli al-ard la asaba kulla wahidin asyrata adhafid dunya. Jikalau mengetahui seorang amir ini dikatakan pejabat boleh, amir. Jikalau seorang amir ini mengetahui, melihat pahala yang diberikan Allah kepada zikir, niscaya dia tinggalkan jabatannya itu. Jikalau pedagang itu melihat pahala zikir, dia tinggalkan perdagangannya itu. Cuma kadang melihat tadi, makanya orang berebut jadi pejabat. Ini kadang melihat pahala zikir. Nah para muhibbin rahimakumullah, dan jikalau pahala satu tasbih, artinya subhanallah, itu satu tasbih, sekali tasbih, pahala subhanallah. Kita ucap subhanallah, dapat pahala, nah, dapat ganjaran. Tapi di akhirat kina ganjarannya bukan di sini, di akhirat. Nah, dapat ganjaran. Jikalau ganjaran itu dibagi kepada penduduk bumi ini, niscaya masing-masing penduduk bumi dapat 10 kali lipat dunia ini. Satu tasbih itu, subhanallah, sekali. Itu pahalanya. Andai kata didatangkan dalam dunia ini, nah dibagi-bagi, satu orang dapat 10 kali lipat dunia. Makanya di sini dunia ini laisat daral jaza, dunia bukan tempat pembalasan. Kali cukup tempatnya ini kali cukup Allah membalas itu. Nah terhadap hadis-hadis Nabi seperti ini kita yakin benar itu, yakin bujur. Nabi bang medahkan, siapa kali yakin? Masalahnya yakinnya ini nang belum benyala lagi kita nih. Nah, ini aja masalahnya yakinnya kada benyala, lalu kita masih mati-matian mengejar dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang banyak menggunakan waktu untuk akhirat, banyak menggunakan pemikiran untuk akhirat, satu tanda orang ini yakinnya bernyala, yakinnya hidup. Orang dengan duit dia berani membangun masjid 1 miliar, 2 miliar, di kantongnya sendiri dia keluarkan duitnya membangun masjid, membangun madrasah karena Allah, ikhlas,
Ini tanda orang yang bernyala yakinnya. Jangan yakin itu kadap kada bernyala, kada wani mengeluarkan 1 miliar membangun masjid itu jelas kada wani. Duit nang sing lapahan itu mencari. Dibangunkan ke masjid 1 miliar. Kada wani. Jaminnya kada wani. Kenapa ada orang yang mampu nyumbang membuat masjid 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Ikhlas karena Allah, bukan karena partai politik. Ada urusannya nih. Mun itu 3 miliar wani aja ini habis-habisan, lain kisahnya. Ini lillahi ta'ala. Duit 10 miliar itu banyak benar duitnya. Kita melihat saja kada biasa kita duit saya itu kayak apa. Nah, diberi akan membangun masjid. Ada tujuan kada ada lillahi ta'ala. Ini orang ini nyarak benar yakinnya. Nyarak benar yakinnya itu. Bah kalau babaya yakin aja kada tak unjuk duit saya itu. Babaya yakin aja kada tak unjuk, kada tak serahkan duit macam itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nur idza dakhala al-qalba in syaraha as-sadru wa pasah. Rasulullah bersabda bahwa cahaya itu kalau sudah masuk ke dalam hati, terbuka hati kita. Nah, cahaya ini, cahaya keyakinan tadi, kalau sudah menyala inya, nah kalau sudah menyala, nang jadi pejabat mundur. Kalau sudah menyala itu, apalagi hendak nah ada di lapasnya. Cuma Allah dengan hikmahnya Allah mengatur dunia ini binasa sampai sekian tahun. Kalau kada ada pejabat, dunia akan hancur. Kalau kada ada pedagang, dunia akan hancur. Maka dipilihnya lah orang-orang yang hina untuk mengurusi dunia itu. Kalau itu orang mulia, kada Allah suruh jadi pejabat tanginya. Kalau orang mulia di sisi Allah, kada akan suruh di toko itu bagaimana? Di masjid, di mihrab, di tempat-tempat mulia. Tapi Allah dengan hikmahnya mengatur, menetapkan bahwa dunia akan binasa sekian ribu tahun. Lalu ada yang menjaga dunia ini. Kalau ada toko berdagang, kayak apa kita makan, kayak apa kita urusan ini. Kalau ada pejabat, kayak apa kita. Nah, Allah pilih orang-orang hina untuk mengurusi yang hina dunia ini. Ya, para muhibbin rahimakumullah. Nabi contohnya itu orang mulia. Antara suruh Allah Nabi itu Israel tugas mengurus dunia. Ini orang mulia. Allah kadang akan membiarkan orang mulia mengurus yang binasa, yang hina. Nah, cahaya keyakinan itu bila mana masuk ke dalam hati-hati terbuka dan lapang. Qila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Adakah tandanya, alamatnya orang yang hatinya itu terbuka? Adakah tandanya orang yang cahaya yakinnya itu memancar ke dalam hatinya? Qala na'am, ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya ya Nabi? At-tajafi an daril gurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Tiga tanda orang yang bercahaya, yakinnya itu masuk ke hatinya. Pertama, at-tajafi an daril gurur, merenggang daripada negeri penipuan ini. Nah, merenggang dari dunia. Kayak apa merenggang dunia itu? Maka kita dalam dunia bagaimana? Merenggang dari dunia, ujar Nabi. Nah, tandanya. Arti merenggang dari dunia, at-tajafi an daril gurur, merenggang dari negeri tipu daya, merenggang dari negeri dunia, artinya orang ini mengurangi kesibukan duniawinya, mengurangi pikiran duniawinya, mengurangi kepentingan duniawinya. Itu merenggang. Kalau dulu berusaha sekian waktunya, dulu mikirkan dunia sekian waktu, sekarang dikurangi. Nah, dikurangi. Dulu berdagang 7 hari, sekarang tinggal 3 hari lagi. Nah, dikurangi. Pemikiran dunia dikuranginya. Itu bukti dia merenggang dari dunia.
wal inabah ila daril khulud, dan kembali ke negeri akhirat. Nah, arti kembali ke negeri akhirat adalah bahwa waktunya, pikirannya, perhatiannya banyak mengarah ke akhirat. Waktu digunakannya lebih banyak untuk akhirat, nuntut ilmu, beribadah, berbuat baik. Pikirannya pun banyak ke sana. Ada orang menawari urusan dunia, bah ada usah, kesibukan sudah banyak. Ada peluang dunia, kada perlu menambahi urusan dunia. Ini tanda orang yang kembali ke negeri akhirat. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Yang ketiga adalah bersedia, mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya. Nah, ini paling nyaman dah orang siap itu. Orang belum mengambil sudah siap di muka rumah. Nang mengambil nyaman, nang diambil nyaman. Tuh kalau nang mengambil nyaman, nang diambil nyaman kalau sudah siap nih. Kalau kita mengambil orang, baju balum orangnya, kita nang mengambil apa, nang diambil kalang kabut. Janji na tulak jam sekian, ambil selawar katuk masih baju kada, mandi balum orangnya. Nang mengambil susah, inya pun nang diambil kalang kabut. Nah coba kalau kita janji, kita tunggu di muka rumah, nang mengambil nyaman, nang diambil nyaman. Artinya apa? Kalau kita sudah siap itu, Israel mencabut nyawa itu mudah. Nah, ini sudah siap orangnya, sudah siap. Jadinya mencabut nyawa kada bakarasan lagi, kada bepaksaan lagi. Ini sudah siap. Isti'dad lima ba'dal maut, bersiap, mempersiapkan diri bagi kematian sebelum datangnya kematian itu. Ini bukan diartikan bersedia kain kapan, bukan itu maksudnya. Bersedia kuburan, bersedia tabala, kada itu. Maksud mempersiapkan diri sebelum datangnya mati itu adalah tobat kepada Allah, hutang-hutang dibayari, kezaliman-kezaliman minta halal. Itu artinya siap. Bukan alkah disiapakan, kada alkah. Tuhan kada memandang alkah itu. Alkah. Nah, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi idh istaqbalahu syabun minal ansar. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari orang Ansar. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahta ya Haritsah? Bagaimana keadaan kau di pagi hari ini wahai Haritsah? Qal asbahtu mu'minan billahi haqqa. Di pagi ini ulun wahai Rasulullah beriman dengan Allah, sebenar-benar beriman. Faqala lahu unzur ma taqul fa inna likulli qaulin haqiqah fama haqiqatu imanik. Ujar Nabi, pikirkan yang kau kata, karena tiap-tiap perkataan itu ada hakikatnya. Apa hakikat iman engkau? Dan Nabi kayak apakah ada nikam nih? Beriman kepada Allah, sebenar-benar beriman. Nah, Nabi napa garang hakikat iman itu dulu? Faqala ya Rasulullah azafat nafsi anid dunya fa ashartu layali wa azma'tu nahari. Menjauh diriku daripada dunia. Nah, diri ulun ini menjauh dari dunia. Artinya kesibukan dunia, pikiran dunia, jauh. Fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Maka ulun malam begadang beribadah, siang puasa. Jadi artinya apa? Orang nang kawa begadang malam beribadah itu orang nang pikiran jauh dari dunia. Orang yang perhatiannya jauh dari pikiran dunia. Kalau orang masih hubud dunia, dijamin aja kalau kau begadang malam beribadah. Nah, ini kalimatnya. Azabat nafsi anid dunya fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Ulun jauhkan dari ulun pikiran-pikiran dunia. Ulun jauhkan dari ulun kepentingan dunia, maka ulun bangun malam dan puasa siang hari.
Jadi hendak kau beribadah malam kayak apa caranya? Kadang kali kurangi pikiran dunia. Faka'anni bi arsy rabbi bariza wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli nar yata'awuna fiha. Seolah-olah ulun wahai Rasulullah berada di hadapan arasnya Allah. Seolah-olah ulun memandang kepada ahli surga saling ilang beilang. Seolah-olah ulun memandang kepada ahli neraka saling minta tolong satu dengan yang lainnya. Faqala lahu, ujar Nabi, absarta falzam. Ikam tuh sudah bujur. Kekali itu. Jangan dipindah lagi, jangan diubah lagi. Itu sudah bujur. Artinya ikam ini punya hakikat iman. Abdun nawwarallah al-iman biqalbih, ujar Nabi, engkau ini adalah hamba yang Allah terangi hati engkau dengan iman. Qala ya Rasulullah ud'ullah li bisyahadah. Wahai Rasulullah, doakan ulun mati syahid. Ujar Harithah, doakan ulun mati syahid wahai Rasulullah. Pada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mendoakannya, mudahan engkau mati syahid. Faqutila yauma badrin syahida, maka dia terbunuh pada perang Badar sebagai syahid. Harithah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-134. Ma hajabaka 'anillah wujudu mawjudin ma'ah idla syai'a ma'ah walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ah, yang artinya tidaklah mendinding akan engkau daripada Allah adanya sesuatu beserta Allah, karena tidak ada sesuatu beserta Allah. Dan tetapi yang mendinding engkau itu daripada Allah, sangkaan adanya sesuatu beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemahnya. Maksudnya adalah ma mana'aka an syuhudillahi ta'ala bi'aini basiratik wujudu syai'in ma'ah. Tidaklah menegah akan engkau daripada musyahadah, daripada menyaksikan Allah dengan mata hati engkau, oleh adanya sesuatu beserta Allah. Id laisa ma'ahu syai', karena tidak ada beserta Allah itu sesuatu. Sesuatu yang tidak ada itu kada akan bisa menjadi dinding. Sesuatu yang tidak ada kada mungkin jadi penegah. Sesuatu yang tidak ada. Nah, tidak menegah akan engkau daripada menyaksikan Allah dengan mata hati oleh adanya sesuatu beserta Allah, karena tidak ada beserta Allah itu sesuatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, kanallah walam yakun ma'ahu syai'. Ada Allah, tidak ada beserta Allah sesuatu. Itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Allah ada, tidak ada beserta Allah sesuatu. Tidak ada beserta Allah sesuatu. Para muhibbin rahimakumullah, lafzu ma'a, lafaz ma'a, beserta,
yadullu 'alan niddiyah wal musawati wal istiqlal. Pengertian beserta itu menunjukkan atas tandingan, persamaan, bersendiri. Wadzalika muhalun, itu mustahil. Bidalilin naqli wal akal, dengan dalil nakal dan dalil akal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kadang mungkin ada sesuatu beserta Allah. Kalau ada sesuatu beserta Allah, berarti ini tandingan Allah. Berarti sama dengan Allah. Berarti bersendiri daripada Allah. Nah, itu mustahil. Mustahil. Wa inna ma mana'aka an syuhudillahi ta'ala tawahhumuka wujuda syai'in ma'allahi ta'ala. Dan hanya saja yang mencegah engkau daripada menyaksikan Allah dengan mata hati itu sangkaan engkau adanya sesuatu beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Sangkaan benar aja. Sangkaan kita ada sesuatu beserta Allah. Sangkaan padahal kadada. Nah, sangkaan inilah yang menyebabkan kita kadakawa musyahadah dengan Allah. Sangkaan itu yang menyebabkan mata hati kita kada bisa melihat Allah. Sangkaan itulah yang menyebabkan kita sering lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barangnya kada ada, cuma disangka ada. Nah, jadi kalau barangnya itu nang kada ada, itu kada kau mendinding. Nang kada ada, kada kau mencegah. Yang kada ada, kada kau menghalangi. Nah, kenapa bisa terhalang? Sangkaan ini. Nah, sangkaan. Sangkaan kita bahwa ada sesuatu beserta Allah. Sangkaan kita ada sesuatu beserta Allah. Padahal kada ada. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mawjudu fil alam, bermula yang ada pada alam ini. Yang ada di alam nih bang, gunung, bumi, laut, langit, binatang, pohon-pohonan, manusia. Nah, itu tuh bang, itu maujudun billah, itu ada dengan Allah, bukan beserta Allah. Sedikit aja bedanya. Alam ini ada billah. Arti billah itu biijadillah, dengan diadakan oleh Allah. Kalau ma'allah itu beserta Allah, tandingan jadinya lawan Allah, mustahil itu. Nah, alam ini ada, gunung dan sebagainya itu ada, itu diadakan oleh Allah. La maujudun ma'allah, bukan ada beserta Allah. Bukan ada beserta Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal mawjudu billah yambagi la yahjubu an syuhudillahi ta'ala. Bermula sesuatu yang ada dengan diadakan oleh Allah, itu semestinya tidak mendinding daripada musyahadah. Nah, sesuatu yang dicipta oleh Allah itu mestinya kada menegah kita untuk mengingat Allah. Sesuatu yang diciptakan Allah mestinya kada menghalangi hati kita untuk melihat kebesaran Allah. Wal mawjudu billah yambagi la yahjubu an syuhudillahi ta'ala, bal huwa dalilun qati'un wadih 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu barang benda yang diadakan Allah
mestinya itu dalil yang jelas atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau maujudun ma'allah mustahil. Ada beserta Allah itu mustahil. Kalau maujudun billah, kalau ada yang diadakan oleh Allah, itu dalil kita atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Misaluhu karajulin bata fi makanin wa aradal biraz fasami'a sautan fazannahu sautal asad famana'ahu dhalik anil biraz falamma asbaha lam yajid hunaka asada fama mana'ahu wujudul asad wa innama mana'ahu tawahhumu wujudil asad. Contohnya, seseorang bermalam di suatu tempat. Nah, di tengah malam orang ini hendak qadha hajat di luar rumah. Yang mana di pinggir sungai hendak qadha hajat ke batang. Begitu hendak qadha hajat, hendak keluar rumah tadi, mendengar ada bunyi. Disangkanya itu bunyi serigala. Disangka bunyi serigala. Maka kada jadi keluar rumah. Itu dia menyangka bunyi serigala. Manakala subuh, kada ada serigalanya. Nah, maka orang ini kada jadi keluar rumah bukan karena serigala, tapi karena sangkaan ada serigala. Sangka ini yang mengakibatkan dia kada jadi keluar rumah, bukan serigalanya. Nah, itu perumpamaannya. Orang yang lupa Allah karena dia menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah. Padahal kada ada. Nah, sangkaannya itu yang menyebabkan dia lupa kepada Allah. Sangkaannya itu yang membuat dia kada bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, untuk lebih jelasnya lagi, orang yang menyangka bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat, memberi kenikmatan, memberi kebahagiaan. Menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, makhluk ini dia menyangka bisa memberikan kenikmatan, dia menyangka makhluk ini bisa memberi kesenangan. Akibat menyangka itu dia tertegah ingat Allah. Nah, tertegah ingat Allah, tertegah syukur kepada Allah, tertegah memuji Allah, tertegah mengutamakan Allah. Yang dia ingat makhluk itu, yang dia syukuri makhluk itu, yang dia puji makhluk itu, yang dia utamakan makhluk itu, yang dia harapkan makhluk itu. Akibat dari menyangka makhluk ini bisa memberi manfaat. Nah, itu contohnya. Orang yang menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, otomatis dia akan selalu ingat dengan makhluk itu, selalu berharap kepada makhluk itu, selalu memuji makhluk itu. Dia lupa kepada Allah, terdinding ngarannya daripada Allah karena sangkaannya itu. Padahal jika dia berpikir bahwa makhluk itu ada karena diadakan oleh Allah. Jangan berpikir makhluk itu ada karena diadakan Allah. Makhluk itu tidak berdaya upaya.
Maka berpikir bahwa makhluk itu kada ada daya upaya, kada akan bisa makhluk memberi manfaat kalau kada diupayakan oleh Allah, kada akan bisa. Jikalau berpikir bahwa makhluk itu hanya sebab, yang sebenarnya ada itu hanya Allah. Yang berdaya upaya itu Allah. Yang bisa memberi manfaat itu Allah. Nah, jika berpikir seperti itu, niscaya dia selalu ingat kepada Allah, selalu syukur kepada Allah, selalu memuji kepada Allah, mengutamakan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, akibat sangkaan. Nah, kita menyangka padahal kada bujur lalu sangkaan ini. Kada 100% kada bujur sangkaan kita makhluk ini bisa memberi manfaat. Itu sangkaan. Akibat sangkaan inilah kita lupa kepada Allah. Akibat menyangka makhluk bisa memberi manfaat itulah kita memuji, menyanjung, menjilat kepadanya. Akibat menyangka itu. Padahal yang disangka itu kada bisa lalu. Jadi sebenarnya yang mendinding kita bukan si makhluk itu, sangkaan yang ada dalam hati kita itu yang mendindingnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wasababut tawahum, bermula sebab sangka. Kenapa timbul kita menyangka itu? Kenapa kita menyangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Kenapa kita menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah? Kenapa kita menyangka itu? Wasababut tawahum, dan bermula sebabnya itu menyangka tadi adamul fikrah, ketiadaan tafakkur. Nah, itu ketiadaan berpikir. Jika berpikir, jika meneliti, baik meneliti secara nakli, teliti Quran, teliti hadis-hadis Rasul, atau meneliti melalui akal, gunakan akal, kada akan timbul sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat. Nah, jadi kenapa sebab timbul sangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Karena ketiadaan berpikir, ketiadaan tafakkur, ketiadaan mendalami Al-Quran, ketiadaan mendalami hadis-hadis Rasul, ketiadaan menggunakan akal untuk melihat alam semesta ini dengan sebenarnya. Itu penyebabnya. Sehingga timbul sangka besangka tadi. Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab tiadanya tafakkur. Kenapa garang sebabnya belum maka tafakkur itu kadada? Timbulnya sangka karena kada tafakkur. Kenapa kada tafakkur? Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab ketiadaan tafakkur itu syughlul qalbi bil ajilah wa hubbuha, karena penuhnya hati, sibuknya hati dengan dunia dan mencintainya. Nah, kembali kepada dunia pungkalanya. Karena hati kita ini sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran dunia. Nah, akibat sudah penuh, kada kawa lagi diisi dengan tafakkur itu. Kada kaubaran lagi membaca Quran, apalagi memahami, apalagi menghayati maginnya. Karena pikiran hati sudah sibuk dengan kehidupan dunia ini. Itu sebabnya kada timbul pikiran. Baca Quran sehari, sebulan khatam, kada ada pengaruhnya. Kenapa? Kada mendalami maknanya, kada memikirkan. Kenapa kada memikirkan? Hatinya penuh dengan pikiran-pikiran duniawi ini. Nah, itu sebab muasalnya di situ. Fahuwa syagil anil musyahadah wasairi ila hadratil guyub. Nah, maka itulah penyebab yang menghalangi daripada musyahadah,
Itulah penyebab yang menghalangi perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Hati ini hanya satu. Allah kadang menciptakan dua hati dalam tubuh seseorang. Itu makna lafaz Al-Quran. Allah kadang menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Nah, apabila yang satu hati ini sudah terpakai, satu hati sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran materi, nah maka kada lagi hati yang berpikir untuk mencari, untuk mendalami tentang Al-Quran, tentang kejadian alam semesta ini. Nah, akibat itu maka jadinya timbul sangka tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jakanya tadi hendak keluar rumah ada bunyi serigala, sudah menyangka aja itu serigala. Jaka berpikir ditaliti pang serigala kadan itu. Nah, ini kada sambat lagi, begitu bunyi timbul sudah serigala, lalu kada jadi keluar rumah. Jakanya dipikirkan, diamati ini serigala kah, bunyi angin kah, bunyi apa. Nah, karena sebab kada sempat berpikir, lalu kada jadi keluar rumah untuk qada hajat. Itu akibat sangka, bukan akibat serigala. Serigalanya kada ada. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ujung-ujungnya kenapa orang itu sering lupa Allah, kenapa orang itu sering membelakangi Allah, kenapa orang itu sering durhaka terhadap Allah, ya ujung-ujungnya karena hubbud dunia, karena hatinya sudah terlanjur mencintai kehidupan duniawi ini. Itu intinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair hubbud dunia. Dosa besar yang paling besar itu adalah hubbud dunia, mencintai kehidupan dunia ini. Kenapa sebabnya? Maka mencintai kehidupan dunia ini dosa besar yang paling besar. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebab cinta dunia inilah pokok dasar segala macam dosa, segala macam kesalahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang kenapa jadi bahwal? Biasanya urusan dunia. Orang kenapa jadi kada betaguran, putus silaturahmi? Biasanya urusan dunia. Kenapa orang jadi berperang, bunuh membunuh? Urusan dunia. Itu umumnya. Kenapa orang lalai sembahyang? Karena kesibukan dunia. Kenapa orang melanggar hukum Allah? Karena dia cinta dunia. Kenapa orang berani melakukan riba padahal dilarang oleh Allah? Karena cinta dunia. Nah, jadi mencintai dunia ini pokok segala dosa. Bila kita bisa mengurangi cinta dunia, maka berkurang juga kesalahan kita, berkurang juga dosa kita. Karena dari situlah sumbernya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kenapa menuntut ilmu tapi kada mau juga bisa? Nah, kada mau ya bisa nang dikaji sudah kitab ini, kitab itu, kitab ini, kada kawa juga lagi nang musyahadah itu. Bila melihat kambing-kambing itu pang ke hati-hatinya, bila melihat sapi-sapi itu pang ke hati-hatinya, bila melihat duit-duit itu pang ke hati-hati. Maka sudah belajar aja ilmunya semuaan itu. Kenapa sebabnya? Karena hatinya ini dipenuhi oleh cinta terhadap duniawi ini. Sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu kadang mau masuk ke dalam hati, cuma umpat lalu. Pokoknya segala macam keluputan keutamaan, keluputan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, itu diawali daripada hubbud dunia, mencintai dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mencintai dunia ini, hanya dunia yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat.
dan ditutup Allah hati kita untuk mencintai dunia yang membawa kita kepada murka dan siksanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin.